Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kami di kelompok 23 di kelas TIK 21. Di kami mengadakan lagi forum diskus grup ini eh, terkait materi eh, kita menjadi mahasiswa itu apakah siap berdaya saing di menjelang tahun 2050. Hal ini mengacu kepada pertemuan antar negara di KTT 20 di Bali yang dilaksanakan 2 tahun kemarin. Eh, Sebagai mahasiswa kita harus memiliki skill, soft skill, hard skill dalam menghadapi tahun 2050. Kenapa? Karena melalui prediksi di tahun 2050 teknologi semakin meningkat. Contohnya banyak-banyak mesin yang dulunya digunakan oleh operator sebagai manusia sekarang menjadi manual, otomatis, mesin bergerak sendiri, sehingga manusia harus lebih memiliki skill tambahan dalam uh, untuk merancang itu, gitu, merancang si mesin menjadi otomatis tersebut. Jadi untuk meminimalisir sumber daya manusia dengan memanfaatkan sumber daya teknologi, sumber daya alam, sehingga menjadi lebih irit. Menurut yang lain coba mungkin Cahya. Menurut Boleh. Cahya, apakah sebagai mahasiswa kita siap menjadi menjelang daya saing di tahun Sudah 2050? pastinya, sudah pastinya harus siap ya Imam. Jadi menurut saya itu di Indonesia di tahun 2050 memiliki peluang untuk mengimplementasikan transisi energi dengan mengurangi peningkatan emisi karbon. Secara geografis, Indonesia itu kan ada di garis khatulistiwa ya. Jadi di kondisi tersebut kebutuhan cahaya matahari di Indonesia sangat terpenuhi sekali. Bahkan energi yang tidak akan habis itu bisa digunakan sebagai sumber energi listrik di Indonesia yang selama ini menggunakan bahan bakar batu bara. Terus eh, kemarin saya baca-baca itu menurut laporan ESDM potensi energi matahari di Indonesia sangat besar, yakni sekitar 4,8 kWh kalau nggak salah ya, setara dengan 112.000 GWP. Namun yang sudah dimanfaatkan baru sekitar kemarin tuh 10 MWP. Meskipun penggunaan cahaya matahari lebih mahal dari bahan bakar batu bara karena membutuhkan komponen panel surya ya. Jadi pemanfaatan ini jadi berdampak besar dalam jangka waktu yang panjang untuk pemulihan kondisi lingkungan di Indonesia. Menurut saya sih seperti itu, Pak Imam. Oke, terima kasih. Coba pendapat yang lain, Muhammad Arif. Menurut Arif pendapatnya gimana nih terkait ini? Oke, jadi terkait materi yang kita diskusikan yaitu apakah kita siap menjadi mahasiswa yang berdaya saing, bisa dibilang menjelang tahun 2050. Jadi saya sih pendapat saya itu kurang lebih sama ya sama Kang Imam gitu karena kita sebagai mahasiswa tuh dituntut siap atau nggak siap ya harus siap gitu untuk menerima kenyataan bahwa sekarang tuh teknologi semakin berkembang, semakin maju gitu. Jadi semakin sini, semakin maju perkembangan teknologi kita tuh bersaingnya bukan hanya dengan manusia lagi gitu, bukan hanya dengan sumber daya manusia, tapi kita bersaing dengan teknologi gitu. Jadi kita tuh harus punya kelebihan dari skill, dari keuletan, dari kerajinan untuk bisa bersaing gitu di tahun 2050. Karena tidak menutup kemungkinan nanti di kemudian hari manusia tuh akan tergantikan oleh teknologi gitu seperti robot yang biasanya operator dikerjakan oleh kita-kita tapi nanti operator malah diganti sama robot gitu karena
untuk menekan efisiensi biaya itu ya, untuk menekan pengeluaran. Sedangkan yang namanya perusahaan kan menekan biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jadi kalau menurut pendapat saya sih kurang lebih samalah sama rekan-rekan yang tadi Imam sampaikan sama saya sampaikan. Mungkin bagaimana menurut pandangan dari rekan Saiful Ahmad? Coba. Ya, mungkin tanggapan saya agak tidak jauh beda dengan Kang Arif, cuman menambahkan sedikit. Apakah kita siap menjadi mahasiswa berdaya saing menjelang tahun 2050? Mungkin mahasiswa di era sekarang atau nanti akan dipaksa untuk siap, walaupun walaupun tidak tidak ada yang bisa siap. Contohnya eh, menjelang tahun 2050, teknologi akan semakin berkembang pesat. Seperti contohnya banyak pekerjaan-pekerjaan yang biasa dijalankan oleh manusia sekarang udah digantikan oleh mesin. Contohnya eh, di gerbang tol, terus di parkiran. Sekarang sudah banyak yang digantikan oleh mesin. Untuk mengantisipasi penggantian itu, mungkin mahasiswa di tahun sekarang dan menjelang di masa depan kita harus banyak-banyak belajar skill, mengupgrade kreativitas dan lain-lain agar agar lapangan kerja tidak semakin menyusut dan orang-orang masih bisa tetap bekerja, tidak digantikan oleh mesin dan ataupun robot lainnya seperti komputer atau yang lainnya. Mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Gara Imam. Oke, mungkin kita sepakat ya, kita harus siap menjadi mahasiswa yang siap berdaya saing di tahun 2050. Tentu dari sekarang kita mempersiapkan ya dengan belajar, gitu, dengan mengolah skill yang kita punya gitu, buat menghadapi perkembangan yang terjadi saat ini gitu. Mungkin bisa di next buat penjelasan selanjutnya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, KTT 20 itu sebuah pertemuan yang Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang dimana tersebut untuk memperkuat G20 memiliki komitmen tertinggi sebagai faktor penting dalam menjaga stabilitas perekonomian dunia. Komitmen pemerintah dalam melakukan transisi energi juga terwujud dalam presidensi G20 Indonesia yang dilaksanakan tahun 2022 kemarin. Yang dimana transisi energi menjadi salah satu 3 isu yang dibahas dalam konferensi tingkat tinggi tersebut yang dilaksanakan di Bali. Boleh lanjut oleh Kang Arif untuk slide ini. Oke, saya lanjut ya. Jadi apa sih hasil dari bahasan KTT G20 kemarin yang dilaksanakan di Bali? Jadi adapun hasil bahasan dari KTT G20 di Bali itu bisa dilihat gitu di website atau di internet lah ya. Atau bisa diakses lah ke website resmi Kemko. Perekonomian menghasilkan dua dokumen, yakni Bali Compact yang pertama, lalu yang kedua itu Bali Energy Transition Roadmap. Lalu terdapat 5 gitu yang menjadi fokus di sini tuh. Yang pertama adalah akses energi, lalu yang kedua itu ketahanan energi, lalu yang ketiganya itu ada proses transisi, dilanjutkan lagi ke proses selanjutnya yaitu transisi berkeadilan, dan yang terakhir tuh net zero emission. Jadi kelima poin ini tuh
saling bersinergi gitu di pembahasan KTT G20 Bali kemarin. Mungkin bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Dilanjutkan oleh Cahya mungkin. Ya, adapun tantangan dan implementasi transisi. Jadi menurut saya tantangannya itu kemampuan industri surya di Indonesia itu kan baru di tahap assembling modul ya kemarin tuh, dan masih pada skala ekonomi yang kecil. Indonesia juga memiliki kondisi geografis yang sangat beragam dengan pulau-pulau dan pegunungan yang membuat sulit untuk menyediakan infrastruktur yang dibutuhkan untuk proyek energi matahari. Jadi selain itu tuh masalah biaya juga menjadi tantangan besar karena biaya pembangunan proyek energi surya masih cukup tinggi. Menurut saya seperti itu sih tantangan dan implementasi tersebut. Mangga dilanjut sama Pak Epul, bagaimana? Ya, selanjutnya harapan di tahun 2050 mengenai transisi energi, transisi batu bara ke energi yang ramah lingkungan. Batu bara masih dianggap penyumbang emisi karbon tertinggi selain karbon dioksida. Tantangan pemerintah harus berupaya mengganti sumber daya batu bara menjadi energi yang ramah lingkungan. Sebuah peluang muncul demi tercapainya net zero emission, yakni menggunakan tenaga surya yang dimana perlu dikombinasikan dengan baterai untuk menghasilkan listrik lebih lama. Saya kembalikan lagi ke Saudara Imam. Baik, kita berada di slide terakhir ya, yang dimana kesimpulan dari semua ini yang hasil KTT G20 yang kami sekarang diskusikan ini, yaitu Indonesia itu berpeluang bisnis untuk mengembangkan EBT, jadi energi bertenaga terbarukan gitu. Jadi seperti misalnya Indonesia berpeluang menjadi produsen baterai terbesar misalnya, soalnya kan Indonesia memiliki sumber daya alam nikel yang melimpah misalnya. Kan sekarang udah mulai tuh kan, nikel udah di stop ekspor ke luar negeri sehingga digugat oleh Eropa misalnya kan. Jadi Indonesia mulai sadar itu, oh ternyata punya peluang gitu dari bisa memanfaatkan sumber daya nikel tersebut buat menjadi produsen baterai, sehingga baterai tersebut menjadi sumber tenaga pengganti batu bara, jadi yang lebih ramah lingkungan atau sesuai prioritas yang dibahas di KTT G20 kemarin itu net zero emission, jadi menghasilkan yang ramah lingkungan sumber energinya. Mungkin barangkali ada yang ditambahkan dari rekan-rekan yang lain. Jika tidak ada, mungkin kita cukupkan. Ya, tidak ada ya, mungkin kita cukupkan forum diskusi ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dan bisa menerapkannya di kehidupan kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan di forum diskusi kami, mungkin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun.